semua bisnis berpeluang besar untuk maju gitu. Jadi kayak gini, saya tidak mau membeda-bedakan dan mengkotak-kotakan mana sih yang bisnis yang lebih maju sama yang tidak gitu yang maju. Tapi semua bisnis yang didigitalisasi itu berpeluang besar untuk ya melesat gitu. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak ada solusinya. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Tuhan bilang setiap kesulitan ada kemudahan. Berarti kalau mau bikin mudah dirimu, ya bikin sulit aja dulu. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa Lukmana Gafar dalam program podcast Herald Indonesia TV. Kali ini saya bersama Bapak Chandra Mindset. Beliau merupakan sekjen dari Aku Mandiri. Assalamualaikum Pak. Siap. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana aktivitas akhir-akhir ini Pak? Akhir ini aktivitas mungkin bagus kayaknya kalau saya lepas masker di. Iya boleh. Jadi kalau akhir-akhir ini sih sebenarnya kami itu sedang memperbaiki keadaan dari tahun 2020 kan COVID ya kan, COVID terus banyak yang terserang COVID dan banyak bisnis yang luluh lantah karena COVID dan kami bertahan sejauh ini alhamdulillah dan sejak Januari saya sudah mulai aktif kembali untuk keliling Indonesia untuk memulai membuka kembali harapan-harapan kita yang pernah tertunda karena COVID gitu. Baik. Kayak buka cabang kursus bahasa Inggrisnya kan kami kayak gitu. Kalaupun untuk organisasi kami sedang bersosialisasi ke teman-teman bahwasanya ada nih organisasi yang peduli sama UMKM sekelas Aku Mandiri kayak gitu, kelasnya nasional, nah kayak gitu. Oke baik. Tapi mungkin ada beberapa pemirsa yang belum mengetahui apa sih itu Aku Mandiri dan mungkin bisa dijelaskan sejarah dari Aku Mandiri itu sendiri. Oke, jadi sebagai sekjen Aku Mandiri sebelumnya saya memberitahukan bahwasanya Aku Mandiri ini asosiasi UMKM, IUMKM, industri UMKM yang terbentuk beberapa tahun silam di Sulsel, tapi sebelumnya ini sebenarnya organisasi nasional. Aku Mandiri itu ada Kalsel, ada Jakarta juga, jadi ada DPP-nya juga. Nah, yang pegang untuk daerah Sulawesi Selatan itu adalah kita. Asosiasi UMKM tentunya adalah asosiasi yang bertujuan untuk menjadi tanda kutip malaikat untuk UMKM lah kayak gitu. Kan selama ini kan misalnya jika kita membuat perbandingan ya mengkomparasikan organisasi lainnya yang berhubungan dengan pengusaha, nah kita lebih ke UMKM-nya gitu. Seperti itu. Sebut aja beberapa organisasi yang besar yang memang pengusaha-pengusaha besar ngumpul di situ apa segala macam. Nah, tapi kan biasanya orang dari atas ke bawah, ini nih kita memang dari bawah. Seperti itu dari grassroots-nya UMKM. Jadi kita ngajar, bikin kelompok belajar, bagaimana cara scale up bisnis, bagaimana cara belajar bisnis dari awal kayak gitu. Bahkan juga mungkin ada pemilik-pemilik kedai juga gabung sama kita gitu. Di sini kayak gitu. Jadi anggota dari Aku Mandiri itu sendiri ada berapa banyak Pak? Atau bagaimana cara anggotanya itu caranya itu buka aja websitenya. Nah ini Sulsel berarti buka akumandirisulsel.org. Jadi akumandirisulsel.org ada di situ. Cara mendaftar di situ daftar bisnisnya apa gitu. Nah nanti tuh bisa tanya-tanya, ngumpul-ngumpul kopdar-kopdar. Masih sebatas itu misalnya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih seriusnya, misalnya ada workshop kita adakan setiap 1 kali dalam 2 bulan kayak gitu. Misalnya workshop financial literasi, kemarin ada family gathering di Malino kayak gitu. Dan ketuanya kami namanya Bahtiar Baso itu memang sedang aktif-aktifnya untuk membawakan materi-materi ke beberapa pelosok negeri gitu untuk bagaimana caranya memulai bisnis gitu, entrepreneur di masa pandemi kayak gini. Makanya
kami pada saat diundang sama Heral pun juga oke, kami siap seperti karena uh, sudah saatnya kita memberitakan ke teman-teman bahwasanya insya Allah COVID ya kita doakan mudah-mudahan berakhir di tahun ini gitu. Amin. Dan kita semuanya bisa bergerak dan melenggang bebas untuk berlari kembali. Ibaratnya kita selama ini agak berat untuk jalan ke sana kemari, nah ini sekarang agak sudah bisa bebas ya. Bebas. Oke, baik. Tapi siapa saja sih yang tergabung dalam anggota Aku Mandiri? Apakah semua orang bisa bergabung asalkan dia memiliki usaha atau ada syarat-syarat tertentu? Jadi gini, Aku Mandiri ini kan yang gabung itu juga ada juga yang baru mulai bisnis. Ada bahkan yang datang terus nanya, "Kak, saya nggak punya bisnis, saya mau bisnis." Ya udah, kalau mau ini bisnisnya yang bagus itu yang dibuka ya kan, mulai apa segala macam konsultasi. Nah setelah dia buka bisnis baru dia bergabung. Jadi yang gabung itu memang orang-orang yang punya bisnis gitu, yang punya ya sekecil apapun bisnisnya, mereka bisa gabung gitu. Mau dia jual apapun ya kan, jualan apapun, mau jualan online, mau jualan apapun, intinya dia bergerak di bidang UMKM ya kan, yang pendapatannya sudah ada gitu, mau 1 juta per bulan, mau 500.000 per bulan, it's okay, never mind, mereka bisa gabung sama kami kayak gitu. Baik, jadi siapa saja boleh bergabung di Aku Mandiri, yang penting ingin memulai bisnis atau punya bisnis gitu. Baik. Kalau baru memulai juga belum bisa gabung juga seperti itu. Tapi dia datang nanya-nanya misalnya ada bisnisnya baru gabung ke Aku Mandiri kayak gitu. Baik. Kita kembali lagi ke tadi membahas mengenai pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Ini kan kita semua tahu apa COVID ini sangat mempengaruhi ekonomi di Indonesia khususnya juga. Nah, menurut Kak Chandra, itu UMKM, imbasnya terhadap UMKM itu apa sih? Banyak sebenarnya. Tapi ada yang malah pandemi itu naik bisnisnya. Seperti? Banyak ya, kayak bisnis minuman, ya kan. Fore bahkan bisa dibilang kopi kenangan. Mereka malah dapat pembiayaan yang besar di UMK, di sektor F&B gitu. Dapat investasi dari beberapa investor gitu. Kalau di Makassar sendiri, kalau kita bicara if we talk about Makassar, banyak teman-teman yang saya lihat, teman-teman yang alhamdulillah sukses. Ada kagangan pas pandemi naik gitu, karena ada take away-nya. Ada teman saya juga, kebetulan saya konsultannya juga, namanya Expose di Jalan Singa. Itu juga naik juga bisnisnya. Tapi tidak sedikit yang luluh lantah, terutama di bisnis jasa. Yang memang core bisnisnya adalah mempertemukan orang-orang, itu pasti kacau gitu. Luluh lantah pasti bisnisnya. Contoh misalnya saya bisnisku kursus bahasa Inggris. Nah itu kan nggak ada pertemuan tatap muka, semuanya harus dialihkan ke online. Nah adaptasi untuk ke online pun itu 1 tahun baru bisa kita bikin ke berpendapatan. Selama ini baru beradaptasi, jadi belum berpendapatan. Jadi 1 tahun pertama itu beradaptasi dulu gitu. Misalnya mereka sudah belajar nih, kita berpenghasilan dari situ, orang datang terus belajar kursus. Nah terus ke pandemi, berarti mereka masih punya kelas dong ya. Kami bertanggung jawab untuk tetap menjalankan proses belajar mengajarnya, tapi kita tidak berpenghasilan. Artinya apa? Biaya operasional tetap ada, tapi ya kita tidak ada pemasukan gitu. Jadi bisnis-bisnis CEO, bisnis-bisnis jasa yang betul-betul yang memang mengumpulkan orang-orang itu pasti luluh lantah, kayak umroh ya kan, kumpul orang juga kayak kan, seperti itu. Jadi sangat berimbas lah. Apalagi misalnya bisnisnya saya sebagai sekjen Aku Mandiri pun itu, jadi gini, saya menerima ajakan untuk menjadi sekjen. Jadi saya dulu hanya wakil sekretaris Aku Mandiri itu di tahun 2020. Tahun 2020 Desember akhir, berarti sudah COVID dong ya. Kita dilantik. Jadi saya bilang ya nggak apa-apa, saya mau berbagi bagaimana cara kuat untuk menghadapi pandemi gitu, agar kita bisa bersemi setelah pandemi gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya gabung.
Saya padahal maksudnya pada saat itu kita juga lagi dalam keadaan sulit gitu. Tapi karena saya yakin bahwasanya segala sesuatu yang dimulai dengan niat baik, insya Allah akan menemui jalan yang baik gitu. Berbuah baik. Ya kayak gitu. Oke, baik. Tapi berapa Kak Chandra ini tahu nggak sih berapa UMKM atau jumlah UMKM yang terpaksa tutup saat pandemi itu? Wah itu ribuan. Oh, ribuan. Kalau di Sulsel sendiri tuh ribuan, banyak yang tutup. Terus tambah banyak pengangguran juga. Ya betul. Banyak pengangguran. Nah, that's why teman-teman sekarang membuat beberapa gerakan kayak gitu. Kayak saya contoh, saya bikin gerakan namanya Englishpreneur. Orang sudah bisa jualan hanya dengan modal Rp50.000. Terus teman-teman yang lain bikin gerakan-gerakan, ayo digitalisasi bisnis kayak gitu. Iya, di Sulsel sendiri tuh banyak yang gulung tikar ya. Jadi kalau bicara tentang yang terdampak itu banyak banget. Tapi banyak juga yang baru buka. Nah ini yang bahaya nih, yang baru buka. Bukan untuk mengecilkan, tapi kalau baru buka terus tidak ada pondasi yang kuat tentang ilmu bisnis, itu bahaya juga. Nah makanya kita Aku Mandiri tetap harus ada kayak gitu. Membuat saya seminar-seminar, bagaimana sih sebenarnya bisnis. Mengedukasi. Ya, mengedukasi mereka. Banyak yang buka bisnis itu nggak tahu apa itu bisnis model kanvas. Nggak tahu bagaimana sebenarnya keuangan dikelola. Banyak yang kayak gitu juga. Alhamdulillah sekarang saya pun juga bikin gerakan untuk mengurangi pengangguran itu. Namanya Englishpreneur. Englishpreneur itu adalah sebuah gerakan di mana sebuah platform yang misalnya Mbak punya kursusan atau siapapun punya kursusan itu bisa kerja sama Englishpreneur, nanti dibantu untuk jualan. Nah yang jualan tadi ini adalah orang yang sudah terdaftar jadi member, dan siapapun bisa jadi member. It mean mereka dapat fee dari yang dijual kayak gitu. Bahkan sekarang ada produknya itu belajar bahasa Inggris 100.000 3 bulan. Murah kan? Iya, murah sekali. Ya 3 kali seminggu. Nah terus si yang jual tadi dapat 20% kayak gitu. Nah itu karena itu tadi selain kursus, si tadi yang punya kursusan ada juga bantuan dan subsidi silang dari beberapa teman-teman yang lain kayak gitu, dibantu. Jadi ibarat kata bukan hanya bantuan aja yang dia dapatkan. Maksudnya kalau dia dibantu secara cuma-cuma itu kan sama dengan kayak yayasan ya. Tapi kalau misalnya dia bantuan, ya udah saya subsidi nih. Ini saya punya duit 1 juta, saya nyumbang ya. Tapi berarti dia nyumbangnya untuk tadi mensubsidi tadi orang yang belajar bahasa Inggris tadi kayak gitu. Siapapun bisa ikut di gerakan itu. Jadi di Aku Mandiri sendiri itu banyak inovasi-inovasi yang baru yang berhubungan dengan UMKM yang bisa menyentuh dan punya dampak besar untuk masyarakat banyak kayak gitu. Kira-kira nih Kak ya, setelah pandemi ini berakhir, kira-kira bisnis apa sih yang paling berpotensi atau berpeluang besar maju? Mungkin ada yang pelaku-pelaku di luar sana yang ingin memulai bisnis, tapi dia itu tidak tahu apa. Mungkin ada saran dari Kakak yang... Kalau untuk bisnis yang maju itu kita tidak bisa memprediksi banyak, tapi forecasting kita berpikir ke depan. Yang tidak maju itu yang tidak digital. Oh baik, digital. Jadi gini, kalau misalnya semua bisnis berpeluang besar untuk maju gitu. Jadi kayak gini, saya tidak mau membeda-bedakan dan mengkotak-kotakan mana sih yang bisnis yang lebih maju sama yang tidak gitu yang maju. Tapi semua bisnis yang didigitalisasi itu berpeluang besar untuk maju. Iya, melesat gitu. Nah, jadi nanti akan ada istilah ndak digital ndak bisnis. Nanti akan ada istilah kayak gitu. Kamu ndak digital ndak bisnis. Bisnismu ndak ada di Instagram ya, kalau lu nggak bisnis gitu. Bisnismu nggak ada di TikTok, minta maaf kamu ndak bisnis. Ya setidaknya itu dulu lah, main di medsos gitu. Nggak usah sampai punya aplikasi dulu atau punya website. Ya yang apa platform gratis pun itu sekarang sudah bisa kita pakai, memanfaatkan hal-hal yang ada gitu. Ada sekarang yang namanya Linktree, LinkedIn, itu kan banyak orang yang dikira secara personal aja itu bisa di branding, tapi bisnis sebenarnya bisa ini juga di sana. Dan bahkan sekarang banyak sekali aplikasi dan fitur-fitur yang bisa memang membuat orang mandiri secara digital kayak gitu. Dan di Aku Mandiri juga kita juga
buka juga untuk kelas-kelas yang kayak seperti itu. Bagaimana caranya berpenghasilan lewat website, ya kan, seperti itu. 1 bulan belajar misalnya, dia sudah bisa berpenghasilan setelah dari situ. Intinya kita memang pengen mengurangi pengangguran gitu, baik secara bisnis, personal maupun secara profesional. Nah itu kayak gitu di Aku Mandiri. Berharap dari situ mereka sudah bisa punya keberanian untuk membuka bisnis kecil-kecilan, UMKM, karena mereka sudah punya basic. Karena basic kan, bisnis kan ada beberapa ya, ada 8 poin penting, tapi yang perlu jadi catatan untuk di awal memulai adalah 1, kamu punya ide atau enggak. 2, ketiga, kamu mau eksekusi itu atau tidak gitu. Nah setelah dieksekusi barulah mereka akan belajar bagaimana sih membentuk tim, bagaimana sih sebenarnya keuangan itu gitu, bagaimana sih sebenarnya legalitas usaha. Nah hal-hal yang itu sebenarnya yang perlu kita ajarkan ke teman-teman supaya bisnisnya nggak jatuh gitu. Ya kan, apalagi kan dewasa sekarang, kalau misalnya bisnis nggak digitalisasi, ya tadi bagaimana mungkin anak-anak milenial yang ada sekarang ini bisa bekerja gitu, bisa diajak untuk yuk berjuang sama-sama. Kalaupun dia mau berjuang, pasti dia lihat dulu kerjanya gampang atau tidak, sesuai dengan zamannya atau enggak, kayak gitu. Baik. Nah, baiklah pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara dan sebelum kita akhiri, kira-kira closing statement dari Kak Chandra ini untuk masyarakat atau kita semua agar kita bisa tetap optimis menghadapi situasi seperti sekarang ini, kira-kira apa Pak? Apa Kak? Oke, jadi kalau closing statement ya, jadi saya yang paling pertama adalah bagaimana caranya kita semua yang ada di negara ini terlibat. Mau dia terlibatnya skalanya kecil, mau dia terlibatnya skalanya menengah. Intinya bagaimana caranya kita membuat diri kita itu melibatkan diri kita untuk hal-hal yang positif. Jadi sekecil apapun itu akan jika itu menurut teman-teman akan punya impact sama orang lain, silahkan gitu. Seperti itu. Diundang ke acara-acara kayak gini, ya misalnya sekecil apapun impactnya atau sebesar apapun impactnya, saya tetap mau. Intinya satu, ada impact, ada kebaikan yang di-share di sana gitu. Seperti itu. Ya, bukan kita sudah berusaha, mau itu barang besar atau tidak, ya kan nanti biarkan publik yang menilai. Nah kayak gitu. Jadi saya mengajak ke teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, pemirsa yang ada di rumah yang menonton video ini, bahwasanya siapapun Anda, apapun yang Anda kerjakan sekarang, berusahalah untuk tetap peduli sama orang lain bagaimanapun caranya, karena untuk melewati dan bisa bersemi setelah pandemi itu adalah kita butuh kepedulian, sama-sama peduli gitu, sama-sama care, sama-sama melihat dan memandang luas apa yang ada di Indonesia, bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang kaya, negara yang sebenarnya tidak punya kekurangan sedikit pun, tapi kenapa bisa hal-hal yang kayak minyak goreng langka, apa segala macam, banyak hal yang seperti itu. Ya itu kita harus peka sama hal-hal yang seperti itu. Bagaimana caranya supaya teman-teman misalnya ada tetangganya nganggur, apa segala macam, cobalah untuk tetap aktif dan produktif, untuk agar teman-teman yang lain juga bisa kebagian tempat gitu, kayak gitu. Oke, baik. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan tentunya di akhir kata, tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak ada solusinya. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan, dan diulang sama Tuhan, dijamin. Berarti Tuhan bilang setiap kesulitan ada kemudahan. Berarti kalau mau bikin mudah dirimu, ya bikin sulit aja dulu. Kayak gitu. Thank you, Heral. Iya, sama-sama Kak. Baik pemirsa, itu tadi pembicaraan kita dengan Bapak Chandra. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.